lama di awak katuju di orang lain. Atau buatlah nan kalama di awak supaya katuju di orang lain. Kita bikin yang enak bagi kita, tapi orang lain suka. Ini baru kita sekarang tahu kenapa mama beliau ini seperti kamus berjalan kalau kita tanyain tentang tradisi Minangkabau. Akhirnya makanya curi beras masuk di kantong celana kiri kanan, salin di rumah seseorang. Yang paling menderita itu dalam fisik ketika jadi mama kuli angkat. Apa sebetulnya yang mama, saya pengen tahu, menurut mama sudahkah keinginan mama semuanya tercapai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami lagi Kabalai, podcastnya BPNB Sumbar. Sahabat budaya, kita akan berbincang dengan budayawan Minang. Tetapi kali ini kita akan mengupas tuntas kehidupan beliau. Selama ini banyak di antara kita, baik generasi milenial maupun yang di atasnya, yang penasaran sebetulnya siapa sebetulnya beliau ini. Karena di mana-mana beliau sudah tidak asing lagi di media nasional, internasional, apalagi di ranah Minangkabau. Selamat datang Mak Kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basamo kita Kabalai, program BPNB Sabana Ranca membincang adik Josara hari kini. Rundiang ko ado nan batingkai, rila jo maaf banyak-banyak, sambah jo simpuah manjalani. Terima kasih Mak Kati dibikinkan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Mak Kati ini adalah sosok budayawan yang belajar sesuai dengan filosofi Minang. Alam takambang jadi guru. Jadi mari kita simak bersama-sama Mak. Jadi pada sesi kali ini kami memang ingin tahu perjalanan hidup atau perjalanan belajar, perjalanan spiritual Mama mulai dari ketek hingga sampai sekarang yang kami bilang bahwa Mama ini kamus adat berjalan. Jadi apapun masalah tentang adat yang ada di Minangkabau, pasti kami akan mencari Mama sebagai salah satu rujukannya. Nah, sahabat budaya di seluruh Nusantara, pertama-tama yang pengen kita ketahui Mak, itu adalah latar belakang Mama. Mama lahir di mana? Dan kenapa bisa dipanggil Mak Kati? Karena jauh dari nama beliau sebenarnya. Oke. Terima kasih Bu Tari. Mama dilahirkan tanggal 18 Agustus tahun 1949. Itu pun Mama dapatkan setelah di tahun 73. Ketika tahun 73 Mama pulang dari merantau ke Padang, orang bicara tanggal lahir, kita nggak tahu. Akhirnya nenek masih hidup ketika itu, neneknya dari ibu lagi, bukan nenek dari mama saja. Jadi sudah 5 di atas mama. 5 generasi. 5 generasi di atas. Buyut. Nek, apakah tanggal lahir saya nggak ada Nek? Kok nggak pernah tahu tahun berapa? Hanya ditebak-tebak aja begitu. Ada Nak. Kamu pergi ke rumah tua kita, di sana ada rasuak sepanjang ini, menjelang dapur, itu saya tulis dengan sadah di sana, 2 kamu dengan pamanmu. Berangkatlah Mak Kati pulang ke rumah tua. Ambil kain agak disapu-sapu kain kering, habis debunya sapu pakai kain agak basah, kiranya terlihat di sana. Baru Mak Kati tahu 18 Agustus bulan 8 tahun 49. Berarti ditulis oleh nenek dengan sadah.
Sadah itu makan sirihnya. Iya. Sadah itu bat kapur, adonan kapur yang biasa digunakan untuk menyirih. Menyirih ya. Tahun 57 mulai sekolah rakyat. Tahun 59 mulai belajar silat. 3 bulan kemudian langsung belajar randai. Di Jorong kalau hari ini di negeri Makati juga Batipuah Baru, tapi Jorongnya Subangana. Dari 5 tempat Makati belajar di Subangana itu 4 surau. 1 bok tentara zaman PRRI itu tentara kan sudah masuk tentara pusat. Iya. Jadi di guru Makati dibujuk-bujuk lah tentara tukang yang kawal piket tiap malam ini. Iya. Bagaimana kalau kami main randai di sini, bahasa Aluang, main talempong atau apa, supaya bisa menemani orang-orang piket. Iya. Akhirnya tentara saya setuju, malah komandannya, komandan C1 itu setuju, malah setiap malam itu kalau salah seorang komandannya datang, kami malah dapat nasi. Dimasakin, walaupun sayurnya agak keras, dagingnya agak keras, iya maklum lah lauk pauk di zaman tentara, ya dapur tentara. Iya. Tapi enak juga dapat makan malam-malam begitu. Di sanalah Makati belajar. Belajar randai tidak menyalin sesuatu. Tidak menyalin naskah, tidak menyalin apa-apa. Ngikut aja sebagai pemain, tapi Makati disuruh mengulangi lagu. Oleh kakek guru namanya Rangkai Tuah, namanya aslinya Kabun. Jadi orang sering memanggilnya Rangkai Tuah Kabun. Iya. Tahun pengalaman di tahun 62 randai kita ini main ke Parambahan, Batu Sangkar. Parambahan, iya. Yang jadi bujang selamat ketika itu ada 2, satu Riz namanya, satu si Amir namanya. 1 hari menyelang pergi main, si guru bilang kakek Rangkai Tuah ini, randai main besok mah. Iyalah engku. Iya bukan iya, kamu ikut main. Ya saya kan biasa juga ikut main. Enggak, kamu besok jadi selamat. Kan enggak mungkin, saya enggak ngafal cerita selamat, kan saya enggak ngafalnya. Iya, kamu bisa. Enggak, si Amia sakit. Si Riz gimana? Dia juga enggak sanggup untuk main, dia enggak hafal kata-kata. Dia menyalin kata-kata, enggak hafal. Saya enggak menyalin, aku suruh main, gimana caranya? Menurut saya kamu bisa. Ya kalau bisa oke, saya main besok. Mainlah Makati ke Parambahan, jadi bujang selamat. Itu awalnya. Akhirnya, ini kan kita masih umur 13 tahun. Dipuji guru di belakang kita, itu kan sangat luar biasa. Iya. Bukan puji berhadapan. Iya. Santiang anak kati itu main jadi selamat, Yubonaiko. Kan ini kan membuat kita lebih semangat lagi. Iya. Malah cerita yang di tahun 59 itu, lagu awalnya sampai 5 babakan masih Makati hafal secara baik. Dengan kata-katanya sekalipun. Sampai gini. Iya, nggak pernah lupa. Karena ada teori oleh guru, membaca naskah Minangkabau, membaca ayat Al-Quran, apa saja yang kamu baca, supaya kamu bisa ngomong di depan umum, harus kamu baca keras. Paling tidak kerasnya sebesar kamu membaca ayat sembahyang dalam sholat. Terdengar di telinga kamu sendiri. Oh begitu. Beberapa tahun kemudian baru Makati tahu. Oh ini rupanya Hafiz ya. Hafiz itu kan jalan 3 komponen. Dia lihat dengan mata, dia dengar dengan telinganya, dia baca dengan mulutnya. Akhirnya Hafiz kan. Oh begini, makanya naskah randai itu Makati hafal juga sampai gini, nggak pernah lupa. Luar biasa. Coba sebutin Mak yang lagu yang masih Mama ingat dari pertama kali Mama main randai. Akirai kasalamonyo sipatan iman otahanda ayo nanpu usako lahe elodito.
diminta sunyi nahan bahasa amuk kami kamu mulai bacuri itu tipa kadiri intan korong. Itu bait pertamanya. Bait kedua, tiok bacupak babulakan na ikut kata papatah menurut adat cupak gantang. Intan korong kami curaikan jodiri agunan tunggal sadang di tengah laut gadang. Nan rajo di tanah tasyak tetuah kalauit basa, dan rajo tanah rantiku tetuah kalauit basa tapendang kepusek tasyak. Pada waktu masa itu tumbuh pikiran dek nantung ganyo imbau salam mak rang nan cadia. Masih segar dalam pikiran. Padahal itu saat Mak Kati usia 13 tahun. Tahun 59 mulai belajar. Nah, sampai kini masih ingat. Masih ingat. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Mak, jadi kalau kita boleh nanya, guru pertama Mama? Guru pertama itu kalau tentang silat pertamanya Rangkai Tuah Kabun. Ya. Enggak berapa bulan kemudian orang membakar kemenyan, ada penerimaan murid baru lagi namanya Mak Tek Jaka, orang satu daerah. Jarak rumahnya cuman 200-300 meter. Di zaman Rangkai Tuah Kabun ini Mak Tek Jaka ada juga. Tapi untuk besok ini yang membuat ritualnya itu Mak Tek Jaka ini. Mak Tek yang bakar kemenyan. Si kakek yang Rangkai Tuah bisik ke Mak Kati. Mus, yangku besok orang bakar kemenyan lagi. Ada penerimaan murid. Kamu cari sirih yang melampau junjung ya. Nah, ini mulai bisikan pertama. Akhirnya Mak Kati ikut dengan ritual orang penerimaan murid ini. Tapi bawa sirih sendiri. Enggak sirih yang diambil oleh teman-teman. Mak Kati punya sirih sendiri. Jadi yang Mak Kati ambil di teman-teman ini gambirnya, sadahnya, pinangnya. Kenapa Mama bawa sirih sendiri? Itu pada awalnya juga Mama nggak tahu. Dapat jawabannya itu tahun 73. Setelah sekian tahun? Iya. Itu yang memberitahukan si kakek. Bapaknya dari bapak Mak Kati, gelarnya Datuk Ambasa. Kayak di tahun 73 Mak pulang dari sini itu. Kok selalu setiap bakar kemenyan sampai hari ini ada orang bakar kemenyan di tahun 73 itu di kampung. Saya disuruh datang bawa sirih lampau junjung. Kok begitu kayak? Pasti gurumu sudah melihat tanda-tanda dari kamu. Kamu harus berlebih dari junjungan. Artinya kamu harus berlebih dari guru kamu yang kamu dapatkan. Wow, kok begitu? Luar biasa. Nah, makanya ketika pada beberapa yang lalu kita bicara kata jumbai dengan sirih melampau junjung, dalam ukiran itu sangat beda. Kalau akata jumbai ke bawah, kalau sirih melampau junjung ke atas, melebihi dari junjungannya. Jadi simbolisnya itu kalau kita bawa sirih seperti itu semoga kita bisa melampaui guru kita ilmuwan. Dalam keilmuan, bukan melampaui guru dalam untuk berbuat jahat. Iya benar. Jadi artinya gini Mak, itu sebetulnya kan semangat kalau menurut saya gitu, bahwa kita tidak boleh berhenti pada satu guru, tetapi terus meningkatkan ilmu kita. Nah jadi gini Mak, apa pengalaman Mama yang paling berkesan saat belajar silat di kampung itu? Apakah ini pengalamannya kan boleh yang jeleknya, boleh yang bagusnya. Apakah dulu merasa terpaksa, kena pukul kayak atau apa? Bisa ceritain Mak? Kalau pengalaman yang lebih drastis itu yang tidak bisa dilupakan. Si ibu Mak Kati nggak boleh Mak Kati belajar silat. Kenapa? Nggak tahu alasannya, entah. Bukannya laki-laki Minang harus? Iya kan belum katanya, belum, nggak boleh. Si bapak menyuruh. Tapi bapak dengan emaknya juga main kucing-kucingan aja. Pergi aja lah, kan gini. Ada si ibu melarang, nggak boleh belajar silat. Mungkin nanti patah anaknya atau gimana nggak tahu lah. Nah, soalnya kebetulan Mak Kati satu-satunya laki-laki dari 8 bersaudara. Nah, akhirnya Mak Kati curi beras. Curi beras masuk di kantong celana kiri kanan, salin di rumah seseorang.
salin di rumah seseorang itu adalah ibu tiri dari ibu Mak Kati. Kakek Mak Kati itu punya istri 4. Iya. Ibu tirinya itu yang nomor 4 itu kan dekat tempat sasaran. Iya. Mak Kati nyalin beras dari kantong, kelihatan di nenek. Kamu nyuri beras siapa? Enggak, beras emak aku ambil. Untuk apa? Saya kan mau belajar silat, enggak boleh mama. Iya. Kamu itu cucu saya loh, kata si nenek. Iya. Enggak usah minta sama ibumu. Kamu harus belajar silat, saya lengkapi besok. Saya belikan apa-apa kebutuhan guru. Dilengkapilah oleh nenek tiri ini. Semua. Jadi apa aja keperluan untuk belajar silat, Mak? Ada kapas, ada kain putih, ada pisau, ada cermin, ada jeruk nipis, 5 kapeh. Ini boleh bersama. Ada sirih langkok, boleh bersama. Itu yang kita bawa. Syarat pertama kali. Pertama kali tambah beras. Beras itu ya untuk kalau kita melihat lambang sosial lah. Iya. Kan guru nggak punya pekerjaan yang lain-lain juga. Kenapa kapas? Si guru tuntutan keilmuan itu kita sepertinya bergerak itu seperti kapas. Ringan. Kalau jatuh pun seperti kapas. Nggak sakit. Iya. Jadi ringannya tubuh kita seperti kapas, kalau jatuh pun tidak menyakitkan. Melayang seperti kapas. Itulah yang salah satu filosofinya. Yang kedua pisau. Pisau ini hakikatnya jika tajam pun jangan melukai. Jadi kita tidak boleh mempergunakan keilmuan silat kita itu untuk melukai orang. Tuh. Kalau toh terpaksa, itu ada batas. Mempergunakan ilmu itu sabar. Kalau kali yang keempat kita masih diserang, baru bisa jatuhnya kepada kisas. Itu kata si guru. Sudah kita sabarkan, gak mau juga mundur. Disabarkan, gak mau juga mundur. Akhirnya terjadilah kisas namanya. Iya. Kemudian cermin. Ada kaca bulat kecil-kecil tuh. Iya. Itu cermin itu kalau diadangkan ke mata matahari, itu kan kencang sekali kilatnya kemana. Iya. Secepat itu hendaknya dalam paham, dalam ilmu, dalam apa saja kita bergerak. Mengantisipasi sebuah serangan yang akan muncul. Secepatnya kilat untuk menyelamatkan diri. Makanya silat itu untuk menyelamatkan diri. Kenapa kapas? Kapas itu dimakan walaupun sebesar puntung ujung korek api. Tapi bukan kapas sintetis ya, kapas kain yang batu taba itu. Iya, kapas tanaman. Kapas tanaman bunga yang lebih enak tuh yang di halaman rumah. Makan kapas itu sedikit. Hakikatnya itu supaya kita ringan. Dan itu pada saat sekian puluh tahun kemudian, Mak Kati membuktikan salah seorang guru kita, namanya Ngku Haji. Ngku Haji ini anak muridnya juga ada beberapa orang. Dengan guru Mak Kati dia sama ini. Yeah. Tapi yang Ngku Haji ini di dalam sasaran ini, tempat Mak Kati ini nggak ikut ya. Tapi anak-anak di sini kalau ikut belajar ke tempatnya dia boleh saja gitu. Kita sedang istirahat, buat unggun. Udara kan di kampung agak dingin. Kata si Ngku Haji, ambillah puntung tuh, ambil puntung kayu. Kan ada unggun, panjangnya sebesar ini, panjang ini. Ada si Buyong namanya, berdiri si Buyong ini. Diapain ini Ngku? Terserah kamu. Langsung diambil puntung kayu ini, dipukul sama si guru. Langsung. Entah bagaimana cara dia bergerak, kita sendiri nggak bisa melihat. Meulang lagi dengan pikiran kita nggak bisa melihat. Jadi refleks dia. Refleks dia hinggap di atas atap pondok kayu. Di kampung itu kan pondok kayu dari atap rumbia tuh. Pondok kayu bakar. Dia berdiri di sana. Bisa di atas itu. Dari tanah sama duduk dengan kami, dia melenting kena pukul, tiba di atas atap. Yang buat kami, kalau bahasa awaknya menggigil, gemetar,
Itu dipukul lagi di atas atap, cik, melanting lagi, hinggap kakinya di daun kopi. Bukan di dahan kopi. Di daun kopi. Di daun kopi seperti rama-rama, nggak bergerak daun pun. Baru kami ini meretek. Baru dia keluar fatwanya. Itu gunanya kapas aku suruh makan bagi kamu semua. Tidak semua kamu yang akan mendapatkan, tapi jika Tuhan mengendaki, bahagian-bahagian dari kamu akan mendapatkan itu. Itulah dia. Ada orang yang mendapat katanya gerak silatnya saja. Ada orang mendapat gerak silat dengan filosofinya. Ada juga yang mendapat gerak silat dengan keramahnya itu. Jadi tidak semua. Ada tingkatannya. Iya. Kalau kata orang-orang, Mak Katik mendapat silat dengan fatwanya, dengan filosofinya. Itu Mak Katik lahap semua itu. Jadi mendapat, berarti kan dari semua guru-guru silat Mamak nih. Ya. Ada berapa Mamak guru Mamak untuk belajar silat saja? 7 apa 9 ya? Itu di kampung atau di nagari Mama atau tersebar seluruh Minangkabau? Kalau guru silat di nagari Mama, ditambah di Padang. Iya, ada berapa? Sekitar 7. Banyak ya. Rangkai tua, Mak Etek, Angku Haji, Wokayo, Gaek Luwak, Sidi Pakiah, Wak Tok Putiah, Rangkai Ramian, Ayah Silek, Inye Aji, tambah di sini ada 12 lebih lah. Nah, bisa kita bayangkan, Silek sahabat budaya Nusantara itu adalah tidak hanya sekedar ilmu bela diri, tetapi itu adalah ilmu hidup, ilmu bertahan hidup bagi masyarakat Minangkabau. Jadi Mama, beliau ini mempunyai guru yang sekitar 12 dan mendapatkan sileknya 6 macam silat. Nah, 6 macam silat dengan 6 macam silat dan beliau mendapatkan sileknya dengan filosofinya. Nah, ini baru kita sekarang tahu kenapa Mama beliau ini seperti kamus berjalan kalau kita tanyain tentang tradisi Minangkabau. Dan satu. Iya. Ketika masih ingat Nenek Aji itu lebih luar biasa lagi. Luar biasanya di mana, Mak? Mama pernah makan pange ikan di rumahnya. Itu sudah 15 tahun. Pange ikannya? Ya. Maksudnya sudah 15 tahun disimpan. Luar biasa. Kenapa bisa begitu? Nenek itu mau pergi ke Mekah tahun 56. Itu menumpuk pange ikan itu 12 tahun baru dia berangkat ke Mekah pakai kapal haji. Setengah karung dia bawa pulang pergi masih bersisa sekian ekor sampai di rumah lagi. Zaman dulu kan berhajinya bulanan. Iya, tapi kalau untuk yang satu ini, di mana-mana di Sumatera Tengah, jangankan Sumatera Barat. Di mana-mana Sumatera Tengah lalu ini memang adanya di kampung Mama. Pange ikan khusus ikan gariang yang tahannya berpuluh-puluh tahun. Luar biasa, ini harus dieksplor sahabat budaya Nusantara bahwa ada makanan yang bisa bertahan puluhan tahun. Iya. Mungkin lain kali di lain kesempatan kita bisa mengeksplor itu, Mak. Iya, dulu Mama juga sudah pernah bicarakan dengan Pak Tias. Mumpung ada yang tua-tua di kampung, kalau pengen resepnya silakan datang ke Gunung Rajo, nama negerinya, di Batipuah itu. Dan di sana ada pange ikan yang tahan puluhan tahun. Rahasia kuliner Nusantara. Karena belum ada bisa memecahkan rekor muri kalau misalnya, atau Guinness Book of Record karena ada makanan yang bisa tahan sampai 15 tahun. Mak, dari sekian guru sebetulnya, kita tidak mau membanding-bandingkan guru sebetulnya. Tetapi menurut Mama yang memang guru yang gimana ya, yang paling membentuk Mama sebetulnya, yang paling berpengaruh ke Mama hingga sekarang itu, kira-kira seperti apa pengaruh guru itu? Mama sendiri juga nggak bisa membandingkan.
Tapi dari guru ini apa kelebihan yang Mamak dapatkan, dari guru ini apa kelebihan yang Mamak dapatkan, baru bisa. Tentang hafalan. Iya. Tahun 63, seluruh catatan ayah tentang pidato adat itu terletak di lantai. Ditikar apa enggak ditikar enggak jadi persoalan, dia taruh di lantai aja. Kalau ibu menyapu, mak menyapu, dipindahin oleh mak ke atas bopet, ke atas lemari, dia marah. Kalau kakak menyapu, dipindahin buku ini, dia marah. Pada satu kali hari hujan di tahun 63, Mak Kati duduk. Hujan nggak bisa keluar. Payung pun nggak ada di rumah. Nggak bisa keluar. Duduk. Cangkung, nyandar ke dinding, ambil buku bapak. Baca, enak. Enak, rupanya petata petitih. Iya. Baca terus. Akhirnya pindah halaman baca terus, enak. Dan habis itu taruh di mana aja. Dia nggak marah. Kalau kakak menyapu dipindahin dia marah. Kalau kakak baca, habis dibaca dipindahin dia nggak marah. Ini lain ini. Iya. Apa sebetulnya maksudnya? Mamak tanya ke ayahnya. Ayah abak ketika itu masih hidup yang Datuk Ambasa. Ketika buku catatan abak dipindahin oleh emak dan adik kakak, tanpa dibaca dia marah. Ketika saya baca dan kakak ikut baca, dipindahin dia nggak marah. Kenapa? Itulah nak, ayah kamu tuh ngajar kamu. Kalau kamu lebih duluan membaca, kamu lebih duluan tahu pada teman-teman kamu. Dia nyuruh kamu belajar nak, membaca. Makanya kemanapun kamu taruh, kamu bawa ke petandangan, dia tidak akan marah itu asal kamu baca. Begitu cara mendidik anak untuk mau membaca gitu. Sangat lembut gitu dan indah menurut saya gitu. Iya, kalau bacalah ini kan nggak ada. Iya. Terpaksa. Iya, benar. Sekarang enggak. Buku itu pun enggak ditutup kulitnya. Karena bapak ikut baca toh. Iya. Kan sampai di tengah kalimat kan begini dilipat buku. Iya. Nah, kan dia taruh aja itu. Jadi kita duduk dekat itu, lama-lama tertarik. Itulah yang Mak Kati pelajari, ditambahan oleh ibu diajar membaca kaba. Dari buang lainnya ini ada kaba namanya. Apa itu kaba, Mak? Kaba, membaca kaba, riwayat-riwayat segala macam. Itu Mak Kati pelajari dari ibu, itu di tahun 63 itu. Berarti Mak jago kaba? Ya lumayan. Boleh dong, sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita dengarkan Bakaba Mak Kati. Ibakai rotan sago takai dia kabah turun di langit tabarito tibo di bumi jadi kabah tembilang di rumpun lansek tersisi di ruang lantai daun ilalang tinggi-tinggi bilang sadona dapet nan tinggal untuk anak pandai kok salah usah diberangi adulah pada suatu hari sadang nyebunta-bunta bayang-bayang sadang nyelita anjang sadang nyelinduang sagali guri takalo sama so itu. Dat bandari yang bunyi telepon datang nandari kota Padang ambo sadang di Padang panjang kironya dila mana lepon beliau bakato maso itu. Apalah kato si dila Mak Kati ipado tanggal 3 baleh jo 2 baleh. Lai bisa Mak Kati ke Padang datang ke kantor BPNB kita buat pokas namanya. Itulah kata si Dila takalo sama so itu dietong-etong ijarat dicaliak tanggal nan tabuek kiranya Mak Kati indak bisa mangko barundiang maso itu kepalo gadis sinilah. Manolah Dila janyo mama jokoknya tanggal nan sa itu ndak dapat mama agaknya nan cie alah barisi walau nan cie masih kosong.
Dek dila kutiko itu baretong samanya antah ikan tu antah lima dak jaleh rukun tagaknya tapi samantang puba itu indah adolamo antaronyo bandari yang telepon balik. Bakato dila lambek-lambek kok tanggal 20 jo 21 lai ko mama basa dio itulah pangkabalanyo. Asa kapeh ka jadi bandang mulo bandang ka jadi kain makonyo podcast ka disoting. Sampai di kantor BPNB Allah 8 episode kini. Jadi begini, Mak. Kalau boleh saya simpulkan gitu loh. Jadi sebetulnya cerita itu kalau dikabakan itu kita pengen dengar terus, Mak. Ya. Nah, kita pengen dengar apalagi nih. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara. Jadi kesenian tradisional sebetulnya, Mak. Dan beliau ini mengarangnya ya sekarang, bukan ada teks dan segala macam. Jadi beliau hanya mengingat kejadian kemarin dan kemudian dikabarkan kini dan menjadi sesuatu yang indah menurut saya gitu loh. Jadi ini yang luar biasa yang kita semua juga harus mempelajari, tidak hanya berkeseniannya tapi filosofi-filosofi di balik itu sebetulnya. Iya. Karena dalam syair yang Mamak ciptakan tadi pasti akan ada pesan yang memang pengen disampaikan ke kita semua gitu loh. Nah, Mak, sebetulnya saya masih pengen dengar Mama bakabal lagi. Tapi nanti ya, Mak, kita bakabal lagi. Nah, berarti belajar berkesenian itu kan seiring dengan belajar silek sebagai pandangan hidup orang Minang, kan kayak gitu. Nah, tapi Mama kan tidak hanya belajar randai, tapi berkesenian lain. Itu gurunya sama nggak dengan guru silek atau Mamak dapat dari guru yang lain? Tadi dari awal kan Mamak sudah bilang ya. Dari 5 tempat belajar Mamak di jorong yang sama, itu 4 surau. Ya. Di surau yang pertama namanya Surau Baruah, itu kami belajar mengaji. Sejak dari Alif Lamin, karena Mamak belajar mengaji pertama tahun 57 di Pincuran Balia dekat rumah Bapak Asnawi Karim almarhum kan wirdepak 33 kali periode. Nah, Mamak belajar dekat dia dan salah satu pendiri surau itu adalah bapaknya juga. Mamak belajar surat Amma di sana alif bata. Setelah tamat juz pertama, Mamak pindah ke Subangana belajar mengaji di Surau Baruah. Di Surau Baruah setiap hari Jumat malam, bukan hari Kamis malam. Itu kami tidak belajar mengaji. Kami belajar cerita nabi-nabi, belajar cerita Nabi Nuh, belajar cerita Imam Syafi'i, belajar cerita Imam Hambali, bagaimana sejarah perjuangannya ketika di masa-masanya itu. Tapi si guru tetap membalik Al-Quran. Dari tafsiran Al-Quran ini ada cerita-cerita yang dihimpun di sana. Nah, itu hari Kamis sore. Malamnya. Sementara Kamis paginya, malam Rabu, Kamis paginya, salah Mama, Jumat paginya, itu belajar makna kaji, membaca makna. Maka mereka mengatakan ini, baca tidak baca hayatnya lagi. Tafsirnya saja dibaca. Itu ada gurunya Angku Kali. Kalau untuk belajar cerita Nabi bercukur, Nabi perang, Fatimah begini-begini, itu nama gurunya namanya Pak Ayah Latif, namanya dia Labai Latif namanya. Nah, dia yang ngajarnya. Mengajar silat ada guru tadi semua yang sudah Mama bicarakan tadi. Di satu tempat ada Angku Haji, ada Gaek Kayo, ada Angku Ramian dan banyak Angku Rangkai Tuah Kabun. Itu belajar silat. Kalau belajar handai, gurunya khusus Rangkai Tuah Kabun. Jadi Mama tidak bisa menebak yang mana-mana yang baik. Pokoknya dia baik semua. Belajar silat. Ketika naik ke Petandangan, belajar silat ini paling tidak 5 kali seminggu. Gabung dengan randai. 5 kali seminggu? Iya, di tempat yang sama. Tapi kan tadi ada belajar mengaji. Jadi jangan menyita waktu yang lain-lain. Makanya kalau bercerita Nabi bercukur, cerita perang Badar, cerita perang apa itu kan kadang-kadang sampai jam 12. Kan nggak boleh nggak main silat lagi. Nah, kadang-kadang kan tanggung, ceritanya belum sampai, si guru nggak mau itu, harus tuntas.
Nah itu akhirnya setelah selesai main silat atau main randai, itu pra-randai itu kan ada main telempong paci. Makanya mamak juga bisa. Dari jadi sebelum mulai randai kan kita bunyi-bunyiin. Mana teman yang mau bersilat juga, mana yang mau bersaluang juga, nama yang mau telempong paci. Kalau keadaan belum komplit. Sesudah komplit pemain yang tukang pegang cerita sudah ada, baru main randai. Jadi waktu menunggu. Diisi dengan beberapa kegiatan. Setelah itu ya ada juga yang masak air, masak ubi direbus atau apa-apa, itu nggak ada yang aturan ya, nggak ada gerakan baku. Nggak ada dibikin daftar. Nggak ada dibikin daftar. Ketika kita bersilat ada teman udah berangkat 2 orang, ambil ketelo, peranci, ya rebus atau apa. Selesai latihan naik ke rumah. Sampai di rumah ada lagi latihan saluang. Itu ayah Rangkai itu peniup saluangnya yang sering Wak Datuk Mulia, dia sudah berdendang berdua. Itu dia lihat-lihat, sinilah kalau coba. Akhirnya Makati datang lah, pandai pula bersaluang dan pandai pula berdendang. Habis itu kan tidur. Tidur ini yang lebih indah menurut Mak Kati. Kenapa, Mak? Ada orang mendongeng. Dalam bahasa ketika itu mengarangkan cerita pendek. Di sana dengan pojok di sana ada yang main mengasah kinci-kinci tadi. Main teka-teki. Di sini ada lagi yang berbalas pantun. Mak Kati kadang-kadang ikut berbalas pantun, kadang-kadang ikut berteka-teki, kadang-kadang ikut belajar pertanian. Ada almarhum Kati Rasidin kalanya, Wan punya lado kok bagus benar tumbuhnya Wan. Pupuknya apa? Lado kamu bagaimana? Agak kuning Wan. Berapa tinggi bandarnya? Iya mungkin seginilah. Oh tambah dikit naikkan tanahnya lagi lah. Kasih pupuk ayam lah. Gini, ada airnya enggak? Buang gini-gini. Belajar pertanian pun sedang tidur. Jadi pengantar tidurnya banyak yang didengar. Banyak sekali. Itu karena tidurnya di surau enggak, Pak? Iya. Kalau di surau Wongwe namanya. Di surau Wongwe itu kalau tidur di sana itu pasti cerita adat yang lebih banyak. Ada orang tua-tua di sana kalau kita nyalin, makanya kepada ada mahasiswa Mamak Reza namanya. Kalau dulu kan kalau ada catatan Mamak di kertas bungkus rokok Kansas, itu persoalan randai. Kalau ada catatan Mamak di bungkus rokok Eskor yang agak abu-abu itu pasti catatan adat. Jadi yang tidak bisa kuasa katanya Mamak hafal secara baik ketika itu, pasti Mamak catat. Jadi di saku belakang sebelah kiri itu penuh kayak bawa dompet, tapi itu isinya kotak bungkus rokok semua yang lipat 2 itu. Iya. Disalin pakai pitulut line namanya, nggak boleh kena air loh. Makanya ini Mak Kati pengen bawa warna pitulut line itu arah Lembayung ini, asal kena air dia jalang gitu. Pitulut angkusep ke tapi atau apa itu kan sering gitu dulu. Iya. Seperti A double pitulut pensilnya keras. Iya. Yang dicelup-celup itu. Yang dicelup-celup itu. Itu. Jadi kata-kata kalau yang sulit pasti Mak catat. Kalau nggak sulit ya udah sekali lalu itu aja selesai. Pasti dapat gitu. Tapi mana yang sulit pasti dicatat. Nggak ada buku ketika kami belajar itu. Nggak ada apa-apa. Jadi musik pengantar tidur Mak Kati itu banyak. Banyak. Tidak hanya dongeng, tetapi juga pengetahuan. Iya. Ya kan? Dan juga musik-musik sebenarnya secara harfiah itu. Ada bunyi saluang, ada bunyi orang. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bisa simpulkan surau ataupun masjid di Sumatera Barat ini kan pusat kegiatan masyarakat. Iya. Nah, jadi memang tempat kita berkumpul, tidak hanya salat, tetapi berkegiatan lainnya kan bisa kita lakukan di surau. Iya. Nah, itu yang mungkin sekarang sudah mulai hilang. Iya, mulai hilang dalam peredaran, tapi mestinya dengan Android sekarang, mereka juga mesti berpantun. Dengan Androidnya berbalas pantun atau berteka-teki. Dipergunakan Android itu ke arah pendidikan surau. Benar, kan ada grup WA. Iya. Bisa hari Selasa kita harus berbahasa Minang. Hari Rabu harus berbalas pantun.
Iya. Hari Kamis aduh bercerita agama. Ini kan bisa diaplikasikan. Iya. Ini tergantung nanti ini para sahabat budaya di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di Minangkabau, mungkin bisa meng-create bagaimana membawa surau kembali ke dalam konteks kekinian. Nah, Iya. ini Makati kan sudah mengusulkan nih bagaimana penggunaan Android yang bijak untuk menghidupkan surau lagi dalam konteks yang kekinian. Iya. Mak, Satu sebelum Iya. nanti diteruskan, Mama ingat satu. Teka-teki pertama yang Mama dapatkan adalah daunnya salaweh gantang, daunnya salaweh padang, buahnya sakadang gantang, diambil cako dimakan katang. Apa tuh? Apa tuh? Picek nenek. Tuh pusing lah kami. Daunnya selebar dan sepanjang pedang. Iya. Buahnya sebesar gantang, 2 liter orang Iya. kalau di sini itu. Tapi diambil tadi, dimakannya kemarin. Diambilnya tadi, dimakannya kemarin. Iya. Diambilnya tadi, dimakannya kemarin. Iya, Apa itu, diambil Mak? cako, dimakan katang gitu. Kan kemarin berarti. Iya. Pusing kami seminggu nggak pernah dapat jawaban. Baru angkat tangan ke nenek, baru dikasih jawaban. Tidak ada seorang manusia pun makan nanas, masak yang tidak lengket pada giginya. Pasti nyangkut katanya. Iya. Jadi tai gigi dari nanas dimakan sore itu paginya baru diambil katanya. Oh, jadi orang makan nanas. Coba tanya Reza, pernah nggak nyangkut makan nanas masak? Iya. Benar. Itu sebetulnya yang bisa mengasah isi kepala kita, Mak. Iya. Jadi berbalas pantun, kemudian petatah petitih, menghafal dan segala macam itu mungkin sebetulnya yang menjadi cikal bakal bahwa masyarakat Minangkabau ini jago berdiplomasi. Kan itu. Iya. Mak, Mama ini kan sudah berkeliling dunia, beberapa negara sudah Mama kunjungi. Tapi untuk wilayah Minangkabau, Mama kan sudah berkeliling 19 kabupaten kota nih. Pasti kan kalau di Minang itu adat Salingkanagari. Iya. Pasti banyak adat-adat yang berbeda dengan di nagari Mama. Nah, Iya. tetapi kan Mama bisa menyelesaikan semuanya kalau menurut saya gitu loh. Artinya kan yang sesama Minangkabau pasti ada kemiripannya tetapi tidak sama persis gitu. Benar. Jadi bagaimana Mama menarik benang-benang itu sebetulnya? Karena Mama bisa menyelesaikan masalah di mana aja gitu. Jadi pengalaman-pengalaman luar biasa waktu Mama berkunjung ke nagari di luar nagari Mama, mana nagari yang menurut Mama paling berkesan? Wow. Hampir semuanya mempunyai cerita. Iya, ada uniknya. Semuanya Iya. punya apa? Punya Kesan untuk punya Mama. kesan. Dan ketika dia punya kesan itu dan kita bahas, akhirnya dia sadar sendiri. Ada punya kesan, dia yang bertahan dengan kesannya. Ketika coba kita analogikan, wah rupanya salah saya selama ini. Ada satu negeri di Padang Panjang. Di dalam Tambo Minangkabau, kita membaca Batipuah 10 koto. Batipuah nagari gadang 10 anak kotonya, 10 koto di dalam, 10 koto di luar. Jadi anak koto dari orang Padang Panjang itu di luarnya ada 10, di dalamnya ada 10. Berarti kan 20 koto. Yeah. Sebelum ada negeri. Ada salah satu negeri, kami enggak anak koto orang Batipuah. Kami tidak berasal dari Batipuah. Ya enggak apa-apa. Kita juga tidak ngotot supaya nenek mama di sini jadi anak koto kami. Tapi kira-kira yang aku tahu kangku di mana ya? Aku nenek mama di sini melompat atau pakai kapal terbang atau turun pakai helikopter ke sini atau dari ini daerahnya. Kalau ini daerahnya berarti angku lebih kudian dari kami. Kalau dari sini daerahnya angku melompat atau angku tumbuh di sini seperti cendawan tumbuh jamur. Tanpa dia langsung keluar dari bumi ini. Oh ya enggak juga ya. Jadi dari mana angku kalau enggak anak koto dari kami dari mana?
Iya, salah kami berpikiran selama ini. Iya. Ini Iya. apa namanya? Ada kalanya orang-orang bijak hari ini mengaji sejarah dan digabungkan dengan adat dan budaya Minangkabau itu lupa analisis, kalau bahasa kita di kampus, analisis geografis. Iya. Ini yang lebih banyak terlupakan. Analisis topografi. Iya. Jadi kadang-kadang ya makanya kita kemana-mana ngobrol. Nah, kalau di kami induk sukunya 4. Oh ya oke, saya setuju juga induk suku 4. Tapi ketika kita coba menjelaskan mana induk suku yang 4, akhirnya baru tersadar. Iya. Inilah dari sini. Nah, orang kadang-kadang hanya menganalisis berdasarkan logika saja. Dia lupa bahwa ada geografis tadi yang mempengaruhinya juga, Mak. Iya, sangat. Mak, tadi Mama cerita guru-guru Mama kebanyakan memang di Batipu. Tapi itu sampai belajar silek. Mama belajar sileknya itu sampai usia berapa? Mama merantau ke Padang tanggal 8 bulan Januari tahun 67. Ya, di pembicaraan yang lalu sudah kita ungkapkan. Sampai tahun 80-an Mama masih belajar silat. Sampai tahun 92 masih belajar silat. Di tahun 98 Mama masih belajar silat. Berarti Mama usia hampir 50 tahun masih belajar silat? Iya, ketika Mama mau berangkat ke Amerika, diundang oleh Howard University di Amerika. Mama berangkat tahun 99. Tahun 98 itu sedang jadi-jadinya krisis. Mama tutup warung nasi Mama 3. Mama pulang ke kampung, berangkat ke Payakumbuh. Mama temui salah seorang guru. Mama permasak persoalan aliran silat Kumango karena dasarnya terang-terangan dari tarekat. Nah kan masih belajar namanya. Jadi Mama yakin dengan fatwa guru-guru masa lalu itu. Tuntutlah oleh engkau ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Gitu. Betul. Jadi yakin benar Mama dengan persoalan itu. Sudah tua pun mau tetap berangkat ke Amerika malah belajar juga. Yang lebih hebatnya lagi. Ada satu Mama diundang ceramah tembakau di UGM. Oleh kalangan profesor-profesor di sana karena ada bantahan persoalan tembakau haram dan segala macam. Mama salah satu yang diutus Universitas Andalas untuk pembicara di sono. Itu seminggu Mama main di Sungai Nanyang, Payakumbuh. Melihat dan ikut melihat orang memetik tembakau sampai meracik tembakau sampai menjemurnya. Dan Mama hubungkan dengan fatwa tembakau dalam filosofi adat Minang itu. Jadi kan belajar juga Mama. Iya. Baru kemarin. Jadi pantaslah kalau misalnya saya menyebut Mama sebagai maestronya budaya Minang ini karena nggak pernah berhenti belajar tentang budaya Minang ini. Jadi Mak, kan Mama terus belajar nih. Kita kan kadang-kadang kondisi sekarang nih Mak kan, anak murid dengan guru itu kan hubungannya nggak harmonis kalau kita bisa bilang gitu loh. Apa yang bisa kita petik dari Mama yang pasti punya guru banyak, tidak hanya guru silat tapi guru apapun itu karena Mama sampai usia di atas 50 masih belajar. Sebetulnya apa yang harus kita teladani atau kita ikuti Mak biar kita ini sama guru juga nggak melawan kali gitu. Karena kondisinya sekarang banyak yang melawan nih Mak. Ya Mama entah benar fatwanya ini entah enggak ya. Mama memakai tetap fatwa yang 2 itu. Lama diawak ketujuh di orang lain. Atau buatlah nan kalama diawak supaya ketujuh di orang lain. Kita bikin yang enak bagi kita, tapi orang lain suka. Itu satu. Fatwa yang kedua, kita di dalam hidup ini kata guru Mama, berikan surganya orang. Kalau orang bicara dengan kita, berikan surga untuknya. Supaya kita mendapatkan surga kita. Dia juga akan memberikan surga untuk kita. Jadi artinya apa? Berikan kesenangan orang
supaya kesenangan kita diperoleh dalam itu. Jadi ini filosofi yang Mama pakai. Ini yang luar biasa, Mak. Jadi kondisi sekarang ini terkadang kan berarti kan gini. Kalau kamu mau diperlakukan A, kamu juga harus berbuat A. Iya. Kita harus berikan surga pada kawan kita agar kita juga mendapatkan surga. Iya. Surga itu untuk di dunia kan kesenangan. Iya. Kesenangan dari pergaulan, pola pikir dan segala macam. Kan itu surga kita di dunia ini. Iya. Banyak teman, banyak saudara atau apa-apa gitu. Mama, mohon maaf nih, Mak. Kan sekolah kemarin itu kan sampai SR enggak, Mak? Sampai SR kelas 6. Nah, tapi Mama menjadi dosen di Hawaii University. Terus kemudian di Sydney juga nama. Yeah. Kemudian di beberapa perguruan tinggi bernama besar di dunia, apalagi perguruan tinggi besar lainnya di Indonesia itu sudah beberapa kali. Mungkin nggak bisa dihitung lagi, nggak bisa dicatat lagi. Nah, kenapa bisa begitu, Mak? Bisa ceritain nggak? Bisa Mama melanglang buana? Melanglang buananya bukan hanya dengan pertunjukan musik, tapi dengan intelektual Mama karena Mama di sana mengajar. Ya, mengajar di kampus lagi. Nah, mengajar di kampus. Ya kembali ke yang tadi. Yang perlu dari sisi orang. Kenapa Mama yang terpilih? Yeah. Itu untuk kalau bahasa di sana first time itu, yang pertama kali itu. Ada orang datang ke sini namanya Christine Fauka. Dia bicara randai, silat dan segala macam. Kata Mama ke dia, berhadapan dengan Bung Edi Utama, nggak usah bicara dengan Mak Kati untuk awal. Tolong dicari dulu ke tempat-tempat lain. Akhirnya dia sewa rental sepeda motor. Dia main di Agam, Kabupaten Agam 6 bulan, main di Kabupaten 50 Kota 6 bulan, main di Kabupaten Tanah Datar 6 bulan. Dan itu nyewa rumah, Christine Fauka. Salah satu profesor randai kan adalah dia, orang Jerman itu. Orang Jerman malah profesor randai, Mak. Iya. Berdasarkan itu, setelah dia kembali, dari 6 bulan pertarungannya dengan di luar, baru ketemu dengan Mama. Mak Kati, ya Christine, apakah silat itu untuk pemenuh? Oh enggak, kata Mama. Kok enggak? Ya enggak, tapi kepandaian silat bisa membunuh orang benar. Tapi diajarkan enggak pernah silat itu untuk membunuh orang. Bahwa kemampuan kita bersilat dimainkan saat yang tepat dengan kualitas yang baik, itu pasti bisa membunuh orang. Mak Kati yakin 17 detik kamu bisa mati hari ini dengan satu ini. Mau coba, tapi tekan perjanjian dulu. Oh jangan. Akhirnya menyambunglah cerita ini. Kok begitu ya? Kata orang silat Kumango, kalau begitu tagak orang berdirinya orang silat tua itu patah. Kata orang Sungai Patai, kalau begitu berdirinya silat Kumango itu kena. Kalau itu mati. Enggak ada yang bagus. Itu barangkali benar juga Christine. Hanya dalam omongan. Enggak ada satupun silat ini yang bagus. Enggak ada satu silat pun di Minangkabau yang tidak bagus. Kenapa begitu? Sama bagusnya ketika dimainkan oleh tenaga yang sama dengan pola yang sama. Jadi enggak ada lebihnya. Kenapa begitu? Silat itu hanya untuk membela diri. Ini kunci. Kalau untuk membela diri kan bukan untuk membunuh orang. Hanya untuk mengelak mengantisipasi sebuah serangan. Akhirnya panjang cerita. Apakah Mak Kati mau kalau saya ajak ke Hawaii University? Insya Allah. Seandainya Mak Kati masih hidup, undangan itu datang. Bisahlah kami, jadilah disertasi dia tentang randai. Itu sekira tahun 96. Tahun 99 awal datang email dia ke Bung Edi Utama. Bung Edi Utama mengatakan ke saya, kalau untuk melatih randai, yang pantas di sini siapa Mak Kati? Kata Edi Utama. Kalau banyak orang banyak Bung.
Jawaban Makati. Banyak orang gimana? Untuk melatih langkahnya ini orangnya. Untuk melatih dendangnya ini orangnya. Untuk melatih musiknya ini orangnya. Untuk membuat naskahnya ini orangnya. Jadi paling kurang kita menyediakan orang 4 orang. Oh enggak, yang bisa berdua saja atau 1 orang saja. Soalnya dananya tidak seberapa. Jangan macam-macam, Bung. Kalau yang bisa pergi sendiri hanya ini orangnya. Enggak ada lah ini Minangkabau ini. Kurang ajar katanya. Ini kurang apa saya? Bikin naskah ketiga-tiganya randai kayak Amerika itu Makati. Mengajar dendang kalau dapat di orang 900, 800 dapat di Makati macam dendang itu. Telempong paci apalagi. Belajar langkah pola randai 6 macam. Untuk dipakai bersilat main randai. Jadi yang bisa sendiri berangkat itu hanya saya. Yang pakai lengkap Mama. Iya. Itulah. Suka dukanya barulah kita berangkat. Boleh bawa asisten. Mak Kati bawa lah si Asan Nawi yang ada di Taman Budaya itu sebagai asisten. Itu yang pertama berangkat tahun 99. Ke Hawaii University. Ke Hawaii University. Nah terus kemudian Mama kan kalau di Amerika kemana aja Mak? Di Amerika enggak banyak perjalanan. Hanya tiga kali program ke Hawaii University itu. Yang 1 kali program 2005 itu kan yang pergi anak murid Mama Saparman itu. Yang kerja di Dinas Kebudayaan. Tahun 2011-nya baru Mama lagi berangkat ke sana. Tapi kalau memperkenalkan Minangkabau, wah itu ke Eropa Timur udah berapa negara itu. Hanya memperkenalkan Minangkabau, main sendiri, main saluang sendiri, berdendang sendiri, main tupai janjang sendiri, si jobang sendiri, itu main piring sendiri. Kemarin bulan 2 tahun ini, Mama kan ke Azerbaijan. 2020? Iya 2020 bulan 2 Mama kan ke Azerbaijan. Itu masih main piring sendiri. Mama bawa kaset sama telempong paci dengan AP. Main piring sendiri pakai batu cincin. Dia isolotip sedikit. Udah selesai. Cari piring. Masih bisa gerak-gerak dasar main piring itu masih bisa. Iya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara sebetulnya. Kalau kita belajar. Apapun yang ada, kita mau belajar dan kita ambil yang terbaik. Jangan pernah berpikir bahwa nanti kita jadi apa. Rezeki itu sudah ada yang ngatur ya Mak ya. Tapi kemarin sudah kita baca. Ibu jari yang kita genggam dari rahim ibu kita, netek ibu jari. Itu kan rezeki dunia akhirat. Ilmu dunia akhirat. Rezeki yang sudah ada dalam genggaman tangan kita di rahim ibu ini pasti kita dapatkan semuanya. Enggak dusta Tuhan itu. Enggak bohong dia. Jadi Mak Kati, kalau boleh saya simpulkan bahwa belajar itu memang jangan pernah berhenti. Dan sampai sekarang di usia sekarang Mama masih terus belajar? Kalau ada yang kurang masih cari, enggak pernah berhenti kok. Dengan usia yang segini? Dengan usia yang segini. Masih terus belajar. Ada pengalaman yang sangat berkesan Mak selama Mama hingga sekarang ini gitu loh. Kan Mama pernah bercerita kalau Mama menjalani segala macam profesi pekerjaan. Kalau boleh nanya berapa banyak Mak profesi yang sudah pernah Mama jalani? Waduh banyak sekali. Jualan kelontong, jualan minyak tanah, jualan PND, jualan kelapa, jualan jengkol sama paku, jualan toko baju, baju kaos segala macam, jualan toko mesin jahit. Pokoknya seluruh jualan-jualan itu ya apalagi pernah Mama jalani. Pernah dijalani jualan nasi, jualan lontong kalau di kampung Mama kan ketupe namanya. Nah itu. Selain berjualan? Yang paling menderita itu dalam fisik. Ketika jadi Mama kuli angkat. Mama pernah jadi kuli angkat tapi di perusahaan Rempasari. Itu sangat menderita secara fisik. Itu tahun berapa Mak? Itu sekitar tahun 69 setelah Pasamambo Tebaka. Mama kembali dari Kampung Reza dipinjam oleh Bina Marga kita membuat jalan bandar. Ada pemproyek jalan bandar dari Simpang Lawai itu lupa di atas Kupang Duo
Itu jalannya ke Bukit Tandang dengan Panyakalan, Iya. yang satu ke Lurah Kapencong namanya. Pulang dari situ, Mama masuk kerja lagi, rupanya Pasar Mambo kebakar. Mama kerja di sana. Habislah celana baju ini semua. Akhirnya Mama pakai celana kain tepung, bikin ketorok aja, pakai tali, pergi ke Rempasari. Mendaftar di sana, salah seorang pemegang sahamnya, ayah Mama, sekampung dengan ayah, satu suku dengan ayah, Datuk John Sati gelarnya ketika itu, melapor ke dia. Ya, anak siapa bayang kadan. Saya anaknya Ketik Rengkendah. Enggak ada saudaraku Ketik Rengkendah. Enggak Ketik Radewan. Oh iya nak dan. Jadi nama bapak pun enggak gelarnya enggak pernah dipasang secara baik di kaumnya. Pasti pakai nama seujung gitu. Kerja di sana. Itu seminggu kerja bisa beli uang suku emas loh. Beli celana cok kunci teroncak kunci 3 lembar, baju 6, beli singletnya, beli sepatu krokodilnya, beli jam tangan cap banteng, cap gagah sekali, beli cincin 3 emas. Itu belum juga habis gaji 1 minggu, walaupun jadi kuli. Kok bisa besar sekali gajinya waktu itu? Kuli itu gaji harian kami 200 perak. Makan di pasar, nasi tambuh makan ramas ketika itu belum ampera namanya, hanya 15 perak. 200 rupiah? Gaji 200 rupiah. Makan di pasar ramas tambah tambuh 1, itu hanya 15 perak. Artinya apa? Banyak. 100 gaji itu sudah 7 kali makan. Ya kan? Iya. Berarti bisa nabung setiap hari? Bisa nabung setiap hari gitu. Itu baru gaji. Lain lagi mindahin kok cengkeh dari gudang ini ke gudang itu 15 perak 1 goninya. Itu kami ada 8 orang, mindahin 100 goni, dapat pula sekian 15.000. Mindahan ini dari sini dapat lagi ke situ. Mindahan ini ke sana dapat lagi. Ini namanya perusahaan Rempasari. Akhirnya bisa beli uang suku emas setiap minggu. Setiap minggu bisa beli emas, Mak? Iya, uang suku. Iya, uang suku emas. Iya. Iya. Itu luar biasa. Tapi penderitaan badan ini yang tidak luar biasa. Jadi secara fisik aja yang secara finansial aman, nggak ada persoalan. Tapi secara fisik kita agak menderita sampai di mengangkat kopi. Rempasari itu kan rempah-rempah semua. Iya. Ketika habis cengkeh, habis kulit manis, habis buah pala, kan ada kopi. Goni kopi yang paling kecil itu 180 kilo. Ada yang 240 kilo 1 goni. Berarti paling sedikit mengangkat 80. Itu berempat mendukungkannya ke punggung kita. Jalannya didukung. Mindahkan dari jalan ke gudang atau dari mana, didukung. Waduh, kalau itu ada gencu namanya, cangkuk-cangkuk itu. Iya, gancu. Itu penderitaan yang uang dapat, hati senang lantaran banyak uang, tapi fisik. Tapi badan remuk. Itu yang sangat luar biasa. Iya. Mak, selain menjadi kuli angkut, terus kemudian apa pekerjaan lain? Karena saya pernah dengar Mama juga supir pernah, Mak? Supir pernah. Masih hidup orangnya. Toko Bukit Jaya di depan apa itu di Komplek Matahari itu. Alat-alat tulis dia jual. Dia beli taksi Buana. Udah berapa hari nggak jalan, masih profit, masih BA putih, platnya masih putih. Maka dia datang ke sana, dia bicara, ini sudah beli mobil taksi 1, gini. Kuncinya mana? Ini. Ya udah, saya nambang, Aji duduk aja. Nambang pakai taksi kemana-mana. Dapat uang nggak 186.000 atau 70.000, itu Mama pulang tengah hari, langsung ke dia. Ayo sudah sholat kami berangkat ke Bungus. Itu hanya untuk makan kepala ikan aja dibungkus uang hasil tambangan. Jadi hampir semua profesi pekerjaan pernah Mama lakukan. Jadi tukang jahit malah. Jadi tukang jahit. Pernah jadi tukang jahit? Iya, dan malah pernah
punya tukang jahit. Sampai sekarang masih ada mesin pinggir di rumah, mesin jahit masih banyak. Oh. Mama di tahun 81 lah, istri hamil, betul-betul anjlok keuangan mama. Anjlok keuangan, minta pendapat ke paman. Seandainya anak saya lahir, saya nggak punya uang, saya akan berangkat ke Jakarta, tapi paman tolong beli susu anak saya. Kepandaianmu apa kalau mau berangkat ke Jakarta? Saya pintar jahit, Mak. Kata saya ke paman. Coba. Saya beli kain, digunting, baju sendiri, segala macam sendiri saya jahit. Ya bisa kamu. Itu terjadinya di tahun 70-an, ponakan ayah mama jadi tukang jahit di Padang Panjang. Mak pintarnya itu, dia dapat jahitan pramuka banyak sekali. Mesinnya satu nongkrong. Diminta jahitan dia nggak mau kasih. Mama antam itu mesin jahitnya sampai jatuh. Coba nggak kamu kasih jahitan. Nanti saya ganti beli kainnya lagi kalau hancur bagi saya. Iya. Akhirnya terpaksa dia kasih jahitan. Pandai loh ya. Hebat lo jahitan ya. Memang sebelumnya Mak Kati pernah belajar jahit? Enggak loh. Karena semangat aja enggak? Karena semangat aja. Kan selesai ini satu mak jahit. Iya. Pergi ke pasar beli kain satu. Mana meter, mana segala macam. Tolong diukurnya mama gunting sendiri. Garis-garis sendiri gunting. Iya. Potong jahit sendiri. Yang tidak bisa ketika itu membuat sopan baju ini. Gewangnya ini. Membuat lubang kancing. Lubang kancing. Mak, kalau boleh saya bilang, Mak, memang semangat Mama belajar itu luar biasa gitu loh. Nggak cuma adat sebetulnya. Semua Mama pengen bisa. Ini sahabat budaya di Nusantara. Pelajaran penting dari maestro kita sebetulnya itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Apapun itu. Gitu. Karena itu nanti pasti akan berguna untuk bekal hidup kita. Jadi itu. Jawabannya satu aja. Membalikkan petuanya orang Amerika. Apa, Mak? Kalau petua orang Amerika kan di mana ada jalan. Di mana ada apa? Di mana ada jalan, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Iya. Itu bagi orang Amerika. Kalau bagi Mama enggak. Apa, Mak? Di mana ada peluang jalan, iringi dengan kemauan, baru ada. Jadi jalannya cari dulu. Kalau kemauan Mama jadi bupati, enggak sekolah, kapan mau jadi bupati? Jadi kita harus tahu jalannya dulu, di situ langsung kita masuk ke kemauan. Tuh. Baru jadi pasti. Baru jadi pasti. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, terakhir nih, Mak. Ya. Apa sebetulnya yang Mama, saya pengen tahu, menurut Mama, sudahkah keinginan Mama semuanya tercapai? Kalau tentang penerimaan, makanya dari pertemuan kita yang awal Mama mengatakan kalau bisa meminta ke Tuhan, Mama diberikan umur panjang. Minimal. Sebisa-bisanya orang menyalin, orang menimba ilmu yang ada di diri Mama ini. Sangat sulit kita mendapatkan, dan Mama bukan membanggakan diri Mama segala pintar, enggak ya. Mungkin masih ada gunung yang tinggi, masih ada laut yang dalam. Tapi semacam ini ilmu yang Mama pelajari dan pahami sampai hari ini, ketika Mama keliling Sumatera Barat ini, rasanya belum ada yang separuh-separuh Mama aja belum ada gitu. Jadi bagaimana orang menyalin keilmuan ini, kembali ke pembicaraan kita tadi, semoga yang kita bicarakan ini, moga-moga Tuhan mengizinkan ke kepala akan menjadi sebuah cetakan yang baik, dan itu akan menjadi sebuah pusaka kemungkinan yang mungkin akan bisa berlanjut, cetakan 1, 2, 3 atau apa, alhamdulillah kalau itu terjadi. Itu sebuah keinginan. Saking banyaknya paham ini yang belum tergali, makanya Mama selalu bicara di mana-mana, kesalahan atau kelemahan Mama satu aja, jangan ditanya.
Kalau ingin mendapatkan ilmu, sering bertanya. Benar. Dan kuat bertanya. Itu. Ini kuncinya, Mak. Iya. Oke, Mak. Sebelum kita tutup, boleh nggak Mama dendang sedikit untuk menutup ini? Atau bakal dendang panuji atau ampun beribu kali ampun warilla jamaah dikandaki katoko adobanan ragu nan mandang orang penyantunan batu tua jo sanang hati itu nan tua di pangulu sana Terima kasih Mama dari sekian obrolan kita selama beberapa kali kita ketemu Mak. Saya merasa bahwa ini yang ada emosinya karena kita berbicara tentang Mama. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, ada pelajaran penting sebetulnya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa belajar itu jangan pernah berhenti. Dan belajar apapun itu, karena belajar itu sangat berguna bagi kebaikan diri kita. Ingat pepatah, jangan pernah berhenti belajar dan belajarlah terus sampai ke liang lahat. Terima kasih bersama kami Kabalai podcastnya BPNB Sumbar dan sampai ketemu pada episode dan cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.